Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sumba. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian Renville. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 11. Komisi 3 negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak kapal Renville milik Amerika Serikat. Indonesia dan Belanda kemudian menerima tawaran Amerika Serikat. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri atas 3 hal sebagai berikut. A. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook sebanyak 10 pasal. B. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai sebanyak 12 pasal. C. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Sebagai konsekuensi ditandatanganinya perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia semakin sempit karena diterimanya garis demarkasi Van Mook. Berdasarkan garis demarkasi Van Mook itu, wilayah Republik Indonesia tinggal meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Dampak lainnya adalah anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia di sekitar Yogyakarta. Sebagai contoh, pasukan yang berasal dari Kesatuan Divisi Siliwangi yang berjumlah sekitar 35.000 orang harus ditarik dan dipindahkan ke wilayah Republik Indonesia. Kemudian sejumlah sekitar 6.000 pasukan dari Jawa Timur ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini dimulai tanggal 1 Februari 1948. Pada mulanya, para pejuang TNI perjuangan yang berada di pos atau kantong-kantong perjuangan tidak mau ditarik mundur ke wilayah Republik Indonesia atas dasar garis Van Mook itu. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak kalah perang, tidak perlu dievakuasi. Mereka tidak mau ditarik mundur ke belakang garis Van Mook. Sudah tentu ini menjadi problem tersendiri karena sudah menjadi keputusan dalam perundingan Renville. Tapilah Sudirman dengan kepiawaiannya dan kebapakannya mendekati mereka para anggota TNI dengan menegaskan bahwa kita TNI dan para pejuang Indonesia tidak pernah kalah. Para prajurit tidak dievakuasi tetapi melakukan hijrah ke tempat yang kondusif untuk melakukan konsolidasi untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Kemudian Sudirman mengeluarkan amanatnya sebagai berikut. Dengan pendekatan dan amanat dari Panglima Besar Sudirman ini, dengan penuh semangat para TNI melakukan hijrah untuk memasuki wilayah Republik Indonesia yang diakui dalam perjanjian Renville. Ya, demikianlah penjelasan mengenai perjanjian Renville. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.